Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Vina Rianti, Rusnia, Septina Auliasari, Sinta Aprilia, dan Yuda akan memaparkan materi yang mengenai model problem basis learning, project basis learning, dan inquiry. Baiklah, mari kita saksikan video pemaparannya berikut ini. Saya Yuda, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu model problem based learning. Berikut model problem based learning di kelas 4 semester 2 dengan tema kekayaan negeriku. Yang pertama, mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Yang A, guru menunjukkan gambar kincir angin pada bendungan serta menjelaskannya di dalam kelas. Yang B, guru juga dapat menyampaikan pertanyaan tentang keterkaitan antara air dan listrik berdasarkan penjelasan materi yang disampaikan. Yang kedua, ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. A, guru didik dituntut menjawab fungsi air dalam pembangkit tenaga listrik. Yang B, guru juga dapat memberikan tugas untuk melakukan diskusi dengan tema sekelas tentang manfaat dan tugas fungsi dari lingkungan manusia. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. A, peserta didik berkonsentrasi dengan bertanya kepada guru jika ada hal-hal yang kurang jelas baginya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. A, peserta didik membuat peta pikiran tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Yang B, peserta didik juga dipinta untuk mempresentasikan dan mengumpulkan peta pikiran. Yang kelima, ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang A, siswa saling menukar informasi yang saling mendapatkan dan saling memberikan komentar positif ataupun saran perbaikan. Yang B, jika melakukan daring, peserta didik ditanya jawab, memberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada hal-hal yang belum dipahami. Materi selanjutnya yaitu model project based learning. Berikut penerapan proyek based learning di kelas 5 semester 1 dengan tema hubungan antara makhluk hidup dengan ekosistem. 1. Penentuan proyek. A, guru membentuk kelompok-kelompok murid yang akan melaksanakan tugas proyek. Yang B, guru juga dapat menampilkan teks PPT tentang rantai makanan dan melakukan tanya jawab untuk menstimulus pengetahuan murid. Guru bisa menyampaikan beberapa pertanyaan stimulus. Yang C, sedangkan murid duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang D, murid juga memperhatikan PPT yang ditampilkan oleh guru dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, ada perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Guru menampilkan PPT mengenai tugas proyek yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok dan memberikan penegasan kembali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rantai makanan, sebagaimana yang telah disinggung dalam tanya jawab sebelumnya. Sedangkan murid menerima penjelasan dan menanyakan hal-hal yang belum jelas terkait penugasan proyek. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sinta. Baiklah, saya Sinta Aprilia akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Yuda. 3. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. A, guru meminta murid untuk berdiskusi dengan memikirkan mengenai tugas proyek. B, guru juga harus memastikan bahwa setiap kelompok telah memahami rangkaian tugas proyek yang harus diselesaikan. C, berdiskusi, murid saling memahamkan atau menjelaskan kepada anggota kelompoknya mengenai tugas proyek yang baru saja diberikan oleh guru. 4. Menyelesaikan proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. A, guru meminta murid untuk memperkaya pengetahuan mengenai rantai makanan melalui bahan bacaan maupun video pembelajaran yang dapat diakses kelas. B, guru meminta murid untuk membaca sebutan catatan kecil mengenai informasi penting yang berguna dan dibutuhkan dalam menyusun konteks proyek. C, sedangkan murid berusaha keras untuk secara mandiri untuk menemukan informasi-informasi penting dari buku bacaan maupun video pembelajaran. D, murid juga dapat mencatat informasi-informasi penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. 5. Penyusunan laporan dan presentasi dan publikasi hasil proyek. A, guru mempersilahkan murid-murid untuk mulai mengerjakan tugas proyek yang diberikan. B, murid
tersebut. Model inquiry. Berikut penerapan model pembelajaran inquiry dari subjek penelitian di kelas 5 semester 1 dengan tema media peta tematik. 1. Pemberian rangsangan dari variabel yang akan diamati. Variabel yang diamati pada penelitian ini ada 3, yaitu variabel input, variabel proses, dan variabel output. Variabel input yang digunakan adalah siswa kelas 5 SD negeri jenis JTIS Ponorogo tahun ajaran 2020-2021. Variabel proses pada penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran inquiry. Variabel output dihasilkan dari penelitian kali ini adalah penerapan model pembelajaran inquiry berbantuan media peta tematik untuk meningkatkan hasil belajar sejarah kerajaan Islam Indonesia pada siswa kelas 5 di SD Negeri JTIS Ponorogo. 2. Identitas masalah. Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas PTK pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu Septina. Siklus pertama. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai dari siklus pertama yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ketika ditemukan hasil dari kegiatan penelitian dan hambatan dari pelaksanaan tindakan pada siklus pertama tersebut, maka peneliti bersama guru menentukan rencangan siklus kedua yang berfungsi untuk menguatkan hasil. Dalam penelitian ini melakukan beberapa tindakan berupa yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan ini merupakan sebuah penelitian untuk melakukan sebuah perencanaan berupa persiapan pelaksanaan tindakan kelas atau PTK dan persiapan partisipan. Yang kedua ada pengamatan. Pada tahap pengamatan ini dibantu oleh observasi atau guru kelas 5 SD Negeri JTIS Ponorogo dan melakukan kegiatan dokumentasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada refleksi peneliti dan ada observasi dari guru yang mendiskusikan tentang hasil kegiatan pengamatan, menganalisa dan mengevaluasi hasil dari proses kegiatan belajar mengajar di kelas. B. Siklus kedua. Siklus kedua merupakan tahap tindak lanjut yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil kegiatan siklus pertama. Ketika letak hambatan dan keberhasilan sudah diketahui pada siklus pertama, maka peneliti menentukan tindakan perencanaan siklus selanjutnya yang bertujuan untuk menguatkan hasil. 3. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, tes, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Observasi dalam kegiatan penelitian yang sangat berhubungan dengan kondisi proses kegiatan belajar mengajar, tingkah laku dan interaksi kelompok seperti dalam penelitian tindakan kelas. Tes digunakan untuk mengukur besarnya pengetahuan objek yang akan diteliti. Dokumentasi sendiri digunakan untuk memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dari responden. 4. Pengolahan data. Data yang digunakan dalam analisa penelitian ini diperoleh dari data kualitatif hasil belajar siswa, di mana siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode inquiry, di mana setiap kelompok diberi pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sesuai dengan materi yang diberikan. Indikator siswa dikatakan tuntas jika lebih dari atau sama dengan 75% frekuensi yang ditetapkan per indikator yang dilakukan oleh siswa. 5. Tahap pembuktian. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan pada prasiklus, diketahui bahwa
pemahaman yang didapatkan oleh siswa kurang atau masih rendah. Siswa yang mencapai ketuntasan di atas KKM berjumlah 4 siswa atau 44,44%, dan siswa yang belum tuntas berjumlah 5 siswa atau 55,56%. Hal ini disebabkan karena guru belum sepenuhnya menguasai macam-macam model kegiatan pembelajaran, sehingga dalam kegiatan pembelajaran guru masih menggunakan metode video dan ceramah atau konvensional. Tabel dapat dilihat sebagai berikut. Seterusnya saya akan melanjutkan materi yaitu A. Hasil siklus pertama. Berdasarkan hasil belajar yang dilakukan oleh 9 orang siswa dan hasil yang memperoleh kriteria tuntas berjumlah 6 orang, sedangkan hasil belajar siswa yang tidak tuntas atau di bawah kriteria ketuntasan minimal berjumlah 3 siswa. Jadi, pada disimpulkan dalam siklus pertama untuk yang tuntas sebanyak 66,67%, sedangkan yang tidak tuntas sebanyak 33,33%. Atau sebelum mencapai kriteria minimal yang sudah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inquiry berbantuan media peta tematik mampu memberikan pemahaman kepada siswa dengan hal yang konkret. Dari hasil kerja kelompok dan hasil kerja yang telah dijelaskan, maka penelitian akan perlu melakukan perbaikan pada siklus kedua untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang B. Hasil siklus kedua. Berdasarkan hasil belajar yang dilakukan sebanyak 9 siswa diperoleh hasil siswa yang tuntas atau yang melebihi KKM berjumlah 8 orang, sedangkan siswa yang tidak tuntas atau kurang dari KKM berjumlah 1 siswa. Jadi dapat disimpulkan dalam siklus kedua untuk yang tuntas sebanyak 80,89%, sedangkan yang tidak tuntas sebanyak 11,11% atau belum mencapai kriteria minimal KKM yang sudah ditetapkan. Hasil siklus kedua mengalami kenaikan yang bagus. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inquiry berbantuan media peta tematik mampu memberikan pemahaman kepada siswa dengan hal yang konkret. Hasil presentase yang didapatkan pada kegiatan kerja kelompok dan hasil belajar siswa tersebut mencapai keberhasilan tindakan, sehingga tidak perlu dilanjutkan tindakan perbaikan selanjutnya. Yang C. Pembahasan dari 2 hasil siklus. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan yang didapatkan oleh penelitian sebelum menerapkan model pembelajaran inquiry berbantuan media peta tematik untuk pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial material sejarah kerajaan Islam di Indonesia, ditemukan beberapa masalah di kelas 5 SD Negeri Jetis Ponorogo. Di antaranya adalah adanya karakteristik siswa yang berbeda-beda sehingga mempunyai kemampuan yang heterogen dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru belum sepenuhnya menguasai macam-macam model kegiatan pembelajaran sehingga dalam pembelajaran kegiatan pembelajaran masih menggunakan metode video dan ceramah atau konvensional secara klasik sehingga pembelajaran tersebut masih berpusat pada guru. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Pinaryanti. 6. Kesimpulan. Dalam penerapan model pembelajaran inquiry berbantuan media peta tematik pada siswa kelas 5 di SD Negeri Jenis Ponorogo dengan membagi menjadi beberapa bagian kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 3 siswa dan dilanjutkan guru membacakan peraturan yang harus ditaati oleh siswa. Kemudian siswa mendapatkan soal yang harus dijawab dengan mendiskusikan sesuai dengan mereka pahami. Dari kegiatan pendahuluan dan kegiatan ini yang berisi tentang kegiatan mengamati, menanya, berdiskusi, dan tanya jawab bersama kelompok masing-masing. Jadi dapat disimpulkan dari hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang jumlah 9 siswa dengan memperoleh hasil pada siklus pertama dengan kategori sangat baik berjumlah 5 siswa dengan presentase 44,44% dan kategori baik berjumlah 4 siswa dengan presentase 55,56%. Sedangkan pada siklus kedua dengan kategori sangat baik berjumlah 6 siswa dengan presentase 66,67%. Sedangkan untuk kategori baik berjumlah 3 siswa dengan presentase
33,33%. Penerapan model pembelajaran inquiry berbentuk media peta tematik dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 yang terdiri dari 9 siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil belajar siswa meningkatkan pada setiap siklusnya, yaitu pada siklus pertama, pencapaian ketuntasan hasil belajar diperoleh sebesar 66,67%, sedangkan nilai rata-rata 72,22, dan pada siklus kedua, pembelajaran inquiry berbantuan media peta tematik dapat meningkatkan hasil belajar kelas 5 SD Negeri Jetis Ponorogo pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial materi sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman semua, berikut tadi video pemaparan mengenai model problem basis learning, project basis learning, dan inquiry. Semoga dari video tersebut dapat memberi manfaat bagi kita dan menambah wawasan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.